Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Utami, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Febrianto. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi Bu Latifah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Febri? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat nggih. Baik Pak Febri, terima kasih telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi kelas sebelum nanti saya mengamati bagaimana Pak Febri melaksanakan pembelajaran di kelas Pak Febri. Ya, siap. Nah, pada percakapan praobservasi kelas ini ada tujuannya Pak Febri. Yang pertama, sebagai persiapan awal sebelum pembelajaran agar nanti Pak Febri lebih percaya diri dalam pelaksanaannya dan nanti pembelajaran itu lebih bermakna pada murid. Itu nih Pak. Oke. Nah, sebelum nanti kita melaksanakan observasi atau mengamati Pak Febri di kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Febri ya Pak. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Febri nanti apa Pak? Melalui media PowerPoint, nanti eksperimen dan demonstrasi ya. Nanti peserta didik itu mampu lebih mengenal, memahami tulang, otot, dan sendi. Jadi nanti akan belajar tentang tulang, otot, dan sendi. Baik. Ya. Kemudian dari pembelajaran nanti, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Febri itu apa saja Pak? Yang pertama nanti untuk mengembangkan kemampuan intelektual saya sendiri ya. Terus dengan cara menyampaikan materi tulang pada manusia secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Dan penyajiannya kita pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan emosional sosial dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan siswa sendiri. begitu. Jadi ada pembelajaran terdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional nih Pak. Ya, betul sekali. Itu bagus sekali Pak Febri. Kemudian untuk melaksanakan pembelajaran itu agar tercapai pengembangannya, strategi yang dipersiapkan Pak Febri itu apa saja Pak? Yang pertama, saya itu akan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap. Terus yang kedua, guru menyiapkan contoh nyata ya dalam mendemonstrasikan pemahaman tentang tulang. Terus yang ketiga, guru bersama siswa melaksanakan eksperimen nanti ya. Eksperimen membuat miniatur ataupun replika cara kerja tulang, otot, dan sendi. Terus yang keempat, guru menyiapkan LKPD ya yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar si anak. Jadi ada eksperimen, demonstrasi untuk membuat miniatur ataupun replika dari tulang ya Pak. Siap. Ya, baik. Berarti media yang digunakan itu apa saja Pak? Nanti media yang saya gunakan nanti ada PowerPoint. Ya. Terus juga nanti ada alat-alat yang digunakan untuk eksperimen untuk membuat replika tersebut. Ya, jadi ada PowerPoint dan alat bahan untuk membuat miniatur itu nih Pak. Nah, rencana Pak Febri kapan nanti akan dilaksanakan Pak? Rencananya nanti jam pertama. Jam awal pembelajaran supaya anak nanti tidak jenuh, masih pikir masih fresh. Nanti anak juga belajarnya akan lebih semangat lagi seperti itu. Bagus sekali itu Pak Febri. Jadi nanti jam pertama di hari ini ya Pak. Di hari ini. Baik. Nanti di jam pertama saya akan masuk untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan setelah itu nanti kita ngobrol lagi nih Pak Febri. Siap. Ngobrol pasca observasi ya. Oke. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Terima kasih Pak Febri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi harus, ini apa nih Mas? Harus sarapan. Karena apa? Karena tahu nggak alasannya apa? Nggak tahu alasannya? Untuk kesehatan kalian, ya. Yang terutama untuk kesehatan kalian. Terus yang kedua, supaya belajar kalian lebih fokus. Coba kalau kalian tidak pagi tidak sarapan, pastinya anak sekolahan yang ngantuk. Ya pastinya yang dicari pastinya apa? Penjual. Kepengennya jajan terus. Seperti itu kan? Ya enggak? Coba dengan tujuan yang pertama adalah nanti Pak Guru akan menampilkan media PPT dan eksperimen, ya. Terus peserta didik mampu mengenal, ya, memahami fungsi tulang, otot, sendi dengan benar. Pernah nggak dengar kata-kata otot, sendi, dan rangka? Pernah dengar nggak kata-kata seperti itu? Pernah? Tahu nggak itu manfaat atau fungsinya? Nggak tahu. Ya, itu namanya adalah alat gerak, ya. Makhluk hidup pastinya akan dapat melakukan gerak, khususnya pada manusia dan hewan. Tahu kan? Kelinci, ikan, kelinci, burung. Ya. Dah, terima kasih, duduk balik. Nah, tangan di atas. Kepalkan tangan kalian. 1. Perhatikan tangan kalian. 2. Lagi 3. Kamu perhatikan tangan kalian. Kira-kira, ya, struktur apa saja yang dapat menyebabkan tangan kalian itu dapat bergerak? Pastinya ada otot kan? Ada apa lagi? Ada tulang. Terus ada apa lagi? Ada daging. Terus apa lagi? Ada saraf. Ada sendi. Kira-kira kalian tahu nggak sendi ini? Nggak tahu ya? Nih, sendi itu pertemuan, Mas. Pertemuan antara tulang dengan tulang. Pernah makan balung ayam? Paha ayam? Contoh, di dada kalian ini ada apa saja, tahu nggak? Di dalamnya ada, di bagian kiri ada apa? Bagian kiri di sebelah kiri hati atau pada juga, di sini juga ada paru. Coba bayangkan, Mas, ketika badan kalian tidak ada tulang, apa yang terjadi ketika kalian jatuh? Apa yang terjadi kira-kira, Mas? Pastinya akan mati. Mungkin organ yang vital kita yang ada di dalam tubuh pastinya akan apa? Rusak. Makanya apa? Allah menciptakan kita, ya, itu sangat sempurna sekali. Ada bagian vital, ada juga yang melindungi organ-organ vital. Yaitu siapa namanya nih? Di depannya ada yang namanya tulang rusuk, gitu ya. Jadi tulang adalah fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ vital, bagian tubuh yang sangat keras sekali. Oke, ya. Dan fungsi rangka, tahu nggak rangka? Badung, gitu ya. Yang pertama, menopang dan memberikan bentuk tubuh, ya. Iya. Oleh siapa? Tulang. Namanya tulang apa, tahu nggak kalian di sini? Tulang rusuk, betul sekali. Terus yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Baru tahu kalian sekarang kan, ya? Halo, apa kalian sudah tahu bahwa itu otot kita itu menempel di tulang? Kalian baru pernah dengar, apa baru pernah mempelajari, apa sudah mempelajari ini? Pernah mempelajari? Belum? Ya. Perlu kalian ketahui lagi, saya ingatkan lagi nih, bahwa tulang, fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Bentuk ototnya itu nempel pada tulang. Ya, apa? Memproduksi sel darah. Ketika kalian sedang makan ayam, daging ayam, ada tulangnya enggak? Pak Guru nggak bilang nih makan daging orang loh, ya. Tapi daging ayam. Ketika kamu menggigit tulangnya, di dalamnya ada yang berwarna merah marun nggak? Nah itu, Mas, ya. Jadi tulang juga berfungsi untuk memproduksi sel darah. Itu ya. Terus yang keempat adalah fungsinya kelima, membantu gerakan tubuh. Tanpa tulang, manusia pastinya kira-kira dapat bergerak atau enggak? Ya, enggak akan. Makanya apa? Allah menciptakan kita dengan bentuknya sangat sempurna, dengan adanya tulang, kita dapat melaksanakan yang namanya aktivitas. Kita dapat bergerak, gitu ya. Terus yang saya lanjutkan lagi, ada juga otot. Otot ya. Otot adalah suatu jaringan dalam tubuh, ya. Jaringan tubuh manusia ataupun hewan, ya, yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Tanpa adanya otot, kita juga tidak akan dapat bergerak, ya. Jadi harus ketergantungan, harus ada otot, ada apalagi
sendi, ada juga namanya rangka atau tulang. Ya. Otot bagaikan mesin yang menggerakkan rangka. Kayak mesin mas, tanpa otot kita tidak dapat melaksanakan gerak. Pernah kram nggak kalian? Rasanya enak apa sakit? Sakit, sakit banget. Kramnya di kaki atau di tangan? Di kaki, sering. Kalau sering silahkan ya, harus segera dicek di rumah sakit ya. Ada mungkin beberapa penyakit yang harus ditangani, harus segera. Kalau kram itu biasanya tidak harus sering ya. Biasanya mungkin ketika kalian bangun tidur ataupun mungkin ketika kalian olahraga tanpa pemanasan, pastinya biasanya akan terjadi yang namanya adalah kram otot. Sakit kan? Banyak otot. Selain gerakan ya, otot juga berkontraksi menegangkan untuk menarik tulang ya, untuk menarik tulang. Itu otot ya. Terus yang kedua adalah berfungsi sebagai postur tubuh. Tanpa ada otot kita pun, postur tubuh kita pun tidak akan terasa lebih jelas, lembrek gitu. Cara bahasa kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah melindungi ya. Jadi otot juga melindungi organ-organ vital yang ada pada tubuh kita. Itu fungsi otot. Terus yang keempat, memproduksi panas ya. Ketika makanya kadang ini mas, ketika badan kita terasa dingin ya, kita otot kita itu akan memproduksi yang namanya tuh suhu tubuh supaya apa mas? Supaya panas, dan badan kita akan terasa lebih hangat. Terus yang kelima adalah berfungsi untuk mengaliri darah ya. Itu biasanya pada otot polos di sebuah pembuluh darah, membantu mengatur aliran darah ke seluruh tubuh ya. Itu fungsi otot. Ada juga sendi. Nah, biar kalian lebih paham ya. Ini sendi. Ini kalau balung ini mas. Balung. Ini seperti ada. Sendi itu segini mas. Contoh, ketika kita melakukan gerakan seperti ini, di sini pasti ada sendinya. Di sini ada Pak Guru nggak? Enggak, makanya di sini tidak dapat menakut. Iya nggak? Tangan kamu perhatikan. Nih, bisa gini nggak? Bisa kan? Apakah di sini ada sendinya? Ada. Kalau nggak ada sendinya, kita tidak dapat apa? Menekuk. Gitu ya. Jadi persendi ini adalah pertemuan. Halo, ya. Pertemuan dua tulang ya yang memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi terjadilah ini mas, pertemuan antara dua tulang ya memungkinkan terjadinya gerakan. Biasanya ini mas ya, ini dilapisi namanya adalah tulang rawan. Si amoh ketika kalian sedang makan paha ayam, ketika sisanya 3 tulang dimakan yang atasnya enggak kriuk gitu kan ya, itu namanya adalah tulang rawan ya. Berkat adanya sendi, kita bisa juga melaksanakan namanya aktivitas berjalan, mungkin berlari, mungkin melompat ataupun jongkok. Itu karena adanya sendi. Ya. Biar lebih semangat lagi yuk. Tepuk. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Beat 6. Oke, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan lagi. Itu mengenai sendi, ada rangka, ada otot ataupun sendi. Lanjut. Ya, fungsi dari sendi. Ya. Yang pertama adalah memungkinkan gerakan tubuh kita, entah jongkok, entah lompat ataupun jalan. Itu karena adanya apa? Adanya juga dari sendi itu, cara kerja sendi. Ya. Tanpa ada sendi kita pun tidak akan mungkin sih bisa berjalan, cuman tidak terasa sulit. Ya. Terus yang kedua adalah menyerap guncangan. Tanpa ada sendi, kamu anjlok gini aja, pastinya tulang kita akan apa? Rusak. Karena tidak ada tulang rawannya. Ya. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas tubuh. Ya. Terus yang keempat, memperluas jangkauan gerak. Itu akan memperluas. Tanpa adanya tulang rawan, ya, gesekan pada tulang kita, ya, pastinya akan lebih keras kan? Ya enggak? Akan lebih keras. Tulang dengan tulang tanpa tulang rawan pastinya akan keras, ya. Itu mengenai fungsi sendi, ya. Lanjut, cara menjaga kesehatan otot. Nah, itulah yang perlu kalian jaga, ya, supaya otot kalian tetap sehat, otot kalian tetap bagus, tulang kalian masih tetap kuat, ya.
Berarti kita harus menjaga kesehatan tulang, otot, dan sendi. Yang pertama, kita harus kira-kira apa, Mas? Harus apa kita supaya tulang kita kuat, ya? Otot kita sehat, sendi kita juga kuat. Kira-kira apa yang harus kalian jaga? Siapa yang tahu, Cung? Kira-kira apa sih supaya tubuh kita, tulang kita kuat? Aku mungkin sering melihat di promosi-promosi yang ada di televisi. Apa, Mbak? Lebih ngacung, yuk. Apa? Betul, yuk, terus. Olahraga. Iya, betul sekali. Kita harus melakukan aktivitas olahraga secara apa? Teratur ataupun rutin. Olahraga, Mas. Ya, jangan hanya ngegame terus, bermain gadget terus, jangan. Tapi lakukanlah aktivitas yang memerlukan apa, Mas? Gerakan tubuh kita. Mungkin main bola, mungkin badminton atau lain-lain, permainan dengan teman-teman yang lain. Terus apa lagi? Siapa lagi yang tahu, yuk? Selain olahraga. Iya, bagus sekali, ya. Makan makanan yang bergizi, termasuk itu buah-buahan, ya, ataupun apa? Makanan atau sayuran. Tapi perlu kalian ingat, tahu nggak? Makanan-makanan yang bagus untuk tulang itu yang mengandung apa? Apa sih? Mikir Pak Guru mikir lah. Sering itu. Kalsium. Orang ngomong gitu. Pernah dengar Anlin, susu terbaik untuk meningkatkan kalsium untuk orang tua, biar nenek-nenek tidak rapuh tulangnya, ya kan? Betul sih. Nah, itu Mas. Jadi untuk kebaikan tulang, otot dan sendi itu dimanfaatkan atau kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, khususnya makanan yang mengandung banyak kalsium. Contohnya apa sih makanan itu? Tahu nggak? Makanan yang banyak mengandung kalsium. Apa? Susu. Apalagi? Ikan, ya. Sayur. Apalagi yuk? Kacangan. Loh, Pak Guru, kacang-kacang kan mengandung banyak protein, Pak Guru. Ya nggak apa-apa. Selain mengandung protein, kacang juga banyak sekali mengandung kalsium. Loh Pak Guru, telur ikan itu kan mengandung protein, Pak Guru. Juga termasuk juga mengandung kalsium tinggi. Makanya apa? Makanan-makanan itu ya bagus sekali untuk tulang, ya. Selain mengandung protein, juga mengandung apa? Mengandung kalsium yang sangat tinggi. Terus apa lagi yuk? Olahraga sudah, makan makanan yang bergizi sudah, apalagi yuk kira-kira? Apa? Coba yuk. Dengan memaparkan tubuh kita di mana? Biasa dipaparkan di mana ini? Tidur. Wah, tidur. Iya, ya. Panas sinar matahari. Kok bisa, Pak Guru? Iya. Siapa yang tahu? Yuk. Untuk sinar matahari itu mengandung vitamin apa? Iya, vitamin D. Ya. Jadi pompa sinar matahari itu mengandung vitamin D, ya, yang berfungsi untuk menyerap kalsium, ya, pada tubuh kita, ya, supaya kalsium kita mudah terserap. Makanya apa, Mas? Seringlah kalian berpapar apa, Mas? Sinar matahari. Terus seperti itu. Jangan hanya tidur, main game, ya kayak gitu, ya. Makanya seringlah beraktivitas di paparan sinar matahari. Selain itu, ya, juga jaga berat badan ideal. Harus apa, Mas? Menjaga berat tubuh secara ideal. Pak Guru nggak menyalahkan, loh Pak Guru juga gendut banget, gimana? Nggak apa-apa. Makanya apa? Lakukanlah aktivitas. Karena apa, Mas? Pernah kalian melihat di televisi mengenai obesitas? Pernah lihat nggak? Yang gede banget seperti itu. Dia berdiri aja mudah apa susah apa gampang? Makanya apa? Jagalah berat badan kalian, makan secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan sampai badan kalian itu terjadi yang namanya tuh obesitas, ya. Makanya harus dijaga. Ketika badan kita obesitas atau terlalu kegendutan, akhirnya apa? Tulang kita, otot kita, sendi kita tidak akan dapat menopang tubuh kita semuanya. Rubuh nanti langsung. Gak akan kuat. Makanya apa? Yang pertama, cara menjaga kesehatan tulang kalian, perlu kalian ingat, ya, jaga berat tubuh kalian. Dengan cara apa, ya tadi, Mas? Dengan olahraga, ya. Makanannya juga secukupnya, tidak boleh berlebihan, ya. Juga makanan yang banyak mengandung gula juga jangan terlalu banyak, ya. Suka makan donat, mungkin coklat juga jangan terlalu berlebihan. Itu juga kurang baik bagi tubuh kita sendiri, ya. Gitu ya. Oke,
Sebenarnya saya mau tampilkan juga video di sini ya, karena memang lampunya yang mati. Apa udah hidup ya Pak ya? Udah hidup nih, saya tampilkan ya. Ya, nanti akan saya tampilkan. Silakan, halo. Agar kalian lebih paham, agar kalian lebih tahu ya cara kerja otot ataupun tulang ataupun sendi kita. Nanti kalian akan membuat sebuah replika ya. Buat apa? Sebuah replika ataupun miniatur tangan ya. Miniatur tangan dengan alat dan bahan yang sudah kita siapkan ya. Dan nanti LKPD yang nanti saya bagikan kepada kalian, silahkan kalian perhatikan dan dipahami. Dan nanti tugasnya juga dikerjakan. Bisa dimengerti? Halo. Papa. Sini sekalian ya. Iya. Rapikan dulu ya. Ini nggak usah gini. Iya. Mau dari sini boleh lah, kayak gitu juga apa-apa. Ini kok gunting. Langsung dipotong aja. Oh di sana. Pinjam yang lain dulu, pakul limbang paringan apa ganti video. Potong. Oke. Ya. Masih ya. Hah? Oh, lemnya di belakang Pak Husen, tolong Pak ambilkan kresek di belakang Pak. Yang kecil berapa senti kira-kira aja nggak apa-apa. Satu senti nggak apa-apa, 1 senti satu. Deh, sebentar ini sebentar ya. Segini ya. 1 senti apa ini ya? 1 senti. Ya gitu, kita tangannya kan gede. Tangannya gede apa cilik? Berapa tingkat tadi? Dua gitu ya. Menyesuaikan intinya ini Mas. Sendi. Ini kan tulang. 1, 2, 3. Ya, ini kan sendinya Mas nih. Ini. Jadi nanti untuk jaraknya itu namanya sendinya nanti. Iya. Ini kan tulang. Di sini pastinya ada sendinya di sini. Ya. Makanya ini jeda-jeda. 1. Ini ya. Jeda lagi 2. Ini di mana posisi tok ora dari sendi. Cek aku kayak tok aku tangane, ngerti kan? Jangan sia-siakan Mas. Sedotannya malah sedotannya. Keluarkan. Kayak guntingnya apa sih kok? Enggak nih. Jangan buat mainan kayak gitu lah, kok seneng tengah santok, orang ramu-ramu. Panjangnya berapa tadi Mas? Berapa senti? 1,5. Itu 1,5. Mas ada nganggur dok Mas, dibantu motong-motong ta. Yuk dibantu motong-motong. Kerjasama lah. Ada yang mau aduh, guntingan orang benar kayak gitu nggak apa-apa. Tukur 1,5 potong. Sama ya. Kerjasama Mas, jangan ada yang nganggur. Si siapa kamu kok diam aja kenapa? Ya dibantu gunting dah. Guntingnya nggak ada. Nah tadi Pak Guru lihat gunting ini. Oh. Oke, yuk.
siang Pak Febri. Selamat siang juga Bu Latifah. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan supervisi kelas nih Pak Febri. Iya, betul sekali. Terlihat sangat ramai kelasnya nggih. Iya, Menarik sekali itu Pak Febri. Baik Pak Febri, kita sudah melaksanakan supervisi tadi. Sekarang kita mulai percakapan pasca observasi. Oke. siap. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Febri. Oke. Iya. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Febri tadi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Menurut saya itu perasaan saya tuh sangat puas sekali Ibu ya. Dan secara pembelajaran anak-anak juga secara maksimal. Dan sudah pembelajarannya juga sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Sudah puas dan merasa maksimal gitu. Terlihat sekali Pak dari respon anak. Kemudian yang kedua, dari area yang dikembangkan, bagaimana Pak Febri tadi? Tadi yang sudah saya kembangkan, saya sudah menerapkan dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang bermuatan budaya positif dan pembelajaran budaya berhasil dan juga KSE. Melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya ada budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Febri dalam mengembangkan area tadi? Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas. Saya juga memfasilitasi siswa untuk agar anak itu nyaman. Terus yang kedua, memandu proses belajar pengajar agar terjadi secara efektif. Ya. Terus yang ketiga, melaksanakan asesmen dan menyediakan umpan balik terhadap peserta didik. Jadi intinya berusaha memfasilitasi siswa agar merasa nyaman dalam belajar, nggih. Ya, betul sekali Bu. Baik, kemudian yang keempat, ada tidak kendala atau halangan ketika Pak Febri melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah tidak ada Bu. Tidak ada. Semua berjalan dengan lancar ya, dan anak-anak sangat antusias dan sangat aktif sekali. Lancar nggih Pak Febri. Alhamdulillah. Tidak ada halangan apapun. Kemudian ini yang kelima, kira-kira rencana tindak lanjut Pak Febri itu apa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Rencana saya nanti setiap siswa ataupun peserta didik akan saya beri tugas untuk dikerjakan secara individu dan sesuai kebutuhan peserta didik. Terus yang kedua, pada program pembelajaran yang berpihak pada murid, saya akan mengimbaskan kepada rekan sejawat untuk belajar merancang pembelajaran dengan muatan berbudaya positif, pembelajaran berdiferensi dan KSE sehingga seluruh siswa belajar dengan efektif dan secara kreatif juga. Begitu. Jadi ada pengimbasan dengan teman sejawat, nggih. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan Pak dilaksanakan? Ya, insya Allah secepatnya pula. Wah, Secepatnya, ya. Agar nanti pengimbasan lebih cepat juga akan lebih baik juga. Bagus sekali itu Pak Febri. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Febri atas waktunya dan pembelajaran hari ini. Semoga bisa diterapkan seterusnya lebih konsisten. Oke Bu, siap. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.